Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sotli wa yassir li amri wa hludatan fil lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa kajianmu yang mulia, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang kita terima. Salah satunya adalah nikmat sehat, panjang umur yang semoga memberi manfaat kepada kita. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa kajianmu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang mulia, bahwa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 diperintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Saya kutip dari ayat tersebut, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Tentu Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar, mengikuti apa hikmah dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Untuk lebih memperjelas, kami kutipkan pengertian puasa adalah atau dikenal juga dengan siam atau saum, yang berarti berpantang atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Secara syar'i, puasa berarti menahan nafsu makan, minum, hubungan seksual suami istri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Termasuk dalam ajaran ini adalah untuk menahan diri dari tidak berkata kotor dan caci maki, juga marah. Demikian saya kutip dari Mulkan pada tahun 2012 dari tulisan beliau. Kemudian dari Majelis Tabligh PDM Kabupaten Magelang juga menambahkan bahwa dalam keadaan puasa kita dilarang untuk bertengkar, berkata jorok, berbohong, curang, atau berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Adalah hal-hal yang demikian itu dapat mengurangi nilai-nilai puasa. Untuk itu kita betul-betul untuk menjaga lisan kita agar tidak berkata bohong, kemudian berlaku curang atau berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di era media sosial sekarang tentunya kita juga harus bisa mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial untuk kita sebaik-baik bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan kebaikan, bukan untuk menyebarkan hoax atau berita bohong, atau bahkan kemudian caci maki terhadap sesama, ataupun menyampaikan hal-hal yang tidak benar adanya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa tinjauan tentang puasa. Yang pertama adalah tinjauan puasa dari sains dan biologi. Dalam dunia biologi kita mengenal bahwa puasa tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi makhluk hidup lain juga melakukan hal yang demikian. Binatang juga ada yang berpuasa, pohon-pohon ada yang berpuasa, bahkan mungkin angin, udara juga barangkali berpuasa.
Makhluk lain itu, baik itu adalah fauna atau binatang maupun flora, tumbuh-tumbuhan seperti yang saya sebut di atas tadi. Dalam dunia binatang, kita mengenal binatang-binatang yang berpuasa sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian di suatu kebun binatang di London, bahwa binatang seperti ayam, unta, biawak, ular, dan lain-lain, bahkan ular bisa berpuasa sampai 4 bulan. Bapak Ibu sekalian, kita barangkali bisa mengamati di lingkungan kita, ular itu makan hanya sekali, kemudian dia akan tidur sekitar 1 bulan sampai 40 hari. Kemudian kalau dia lapar, nalurinya akan mendorong dia untuk berburu untuk mencari makan lagi. Dengan berpuasa, ular dapat mengganti kulitnya menjadi kulit baru, yang baru, atau kalau bahasa Jawanya ngelungsungi, dan membuang kulit lama, yang sudah lama, kalau dalam bahasa Jawa ya ngelungsungi tadi, atau ganti kulit begitu. Demikian juga ayam berpuasa dengan mengerami telurnya, sehingga tercipta suhu yang memungkinkan untuk menetasnya telur, sehingga telur dapat menetas menjadi anak ayam. Di zaman modern ini peran ayam mungkin sekarang sudah digantikan melalui panas dari lampu, sehingga telur bisa menetas. Apabila ayam sering meninggalkan telurnya, maka telur akan rusak atau membusuk, dan itu akan tidak terjadi kehidupan atau tidak akan terbentuk anak ayam. Demikian juga dengan unta yang mampu menahan haus dan menyimpan air dalam punuk. Kalau bahasa Jawanya punuknya di ujungnya itu. Beruang yang berhibernasi, yaitu menyimpan makanan dalam bentuk lemak dan mengurangi aktivitas pada musim dingin. Jadi kita lihat kalau beruang ketika sebelum memasuki musim dingin dia akan berburu sebanyak-banyaknya, kemudian di musim dingin dia mengurangi aktivitas dan badannya gemuk sehingga sulit untuk bergerak karena di dalamnya ada lemak, dan kemudian dia akan berhibernasi, makan dengan cara mengurangi aktivitas dan mengambil sari makanan dari lemak yang ada di tubuhnya. Demikian juga ikan trout atau salmon yang berpindah dari hilir ke hulu, dari laut dia akan masuk ke sungai, kemudian terus naik sampai ke hilir, kemudian bertelur, setelah itu dia akan kembali ke laut. Tumbuhan dalam musim tertentu juga melakukan puasa dengan merontokkan daunnya untuk mempertahankan hidup. Jadi alhamdulillah kita bisa mengamati pada musim panas, biasanya di tempat kita itu tumbuhan akan merontokkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sementara ketika nanti sudah musim semi atau musim hujan, dia akan tumbuh tunas-tunas baru, daunnya akan menjadi banyak hijau, dan dia akan menyerap makanan lewat fotosintesis, mengolah makanan lewat fotosintesis di daunnya. Pada negara dengan 4 musim kita bisa mengamati pada musim gugur dan musim dingin banyak pohon yang rontok daunnya untuk mempertahankan diri dari patah karena salju. Jadi kalau ada salju daunnya banyak, kemudian menjadi berat dan bisa menyebabkan patah rantingnya. Demikian juga di negeri kita yang beriklim tropis, kita juga menjumpai pada musim tertentu pohon akan merontokkan daunnya kemudian bersemi kembali seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, dari aspek kesehatan kita bisa juga merasakan manfaat dari pentingnya puasa, sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Qaradawi tahun 2000 yang mengatakan bahwa salah satu hikmah dari menjalankan ibadah puasa ialah menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mempunyai potensi ganda di dalam dirinya, karena manusia dibentuk dari unsur-unsur tanah,
dan unsur-unsur ilahiyah. Unsur-unsur ilahiyah yaitu nur yang dimasukkan ke dalam jiwa manusia, di mana nur ini membawa kebenaran, sedang unsur-unsur tanah membawa kepada kejatuhan manusia ke dalam lembah kesesatan. Demikian Imaduddin Abdul Rahim tahun 2000 dalam bukunya menyatakan demikian, di mana dua unsur itu, unsur tanah dan ilahiyah ini akan menjatuhkan dalam kehinaan kalau unsurnya itu unsur tanahnya lebih menonjol atau unsur-unsur keburukannya, sedang unsur ilahiyah akan mengangkat manusia pada kemuliaan karena dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi kesehatan, pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dikatakan bahwa keadaan sehat, baik kesehatan fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk menjalankan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jelas dari definisi tersebut bahwa sehat tidak hanya menyangkut jasmani, kemudian menyangkut rohani, tapi di situ juga ada yang menyangkut spiritual dan sosial. Sehingga apabila keempat hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan seimbang, maka bisa dikatakan bahwa manusia itu sehat secara paripurna. Bapak Ibu sekalian, banyak penelitian menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan dengan benar dapat membawa kebaikan bagi kesehatan mental maupun fisik. Saya kutip dari Republika tahun 2018. Salah satu manfaat puasa adalah pengurangan asupan kalori. Ya, kalori itu merupakan sumber tenaga yang mungkin pada hari biasa ketika kita tidak puasa asupannya bisa berlebihan, ya. Sumber kalori bisa dari gula, bisa dari karbohidrat, nasi misalnya, dan lain sebagainya. Ketika puasa, asupan kalori akan terkontrol dengan baik, maka salah satu indikatornya adalah kadar gula darah dalam tubuh akan stabil, ya. Kita sering merasa agak, kalau kalorinya kurang itu kadang-kadang kita merasa gemetar gitu, dan itu kalau diukur mungkin kadar gula darahnya turun, yeah. Efek psikologis gula darah yang stabil, hidup akan terasa lebih tenang dan damai, berat badan dan lemak juga akan ikut turun sehingga terhindar dari obesitas atau kegemukan. Ya, saya adalah satu contoh yang tidak baik ini. Lemak saya banyak numpuk di perut ini, ya, karena kebanyakan makan kalori, ya, sulit untuk mengontrol asupan gula. Jadi kalau minum masih manis pakai gula, kira-kira begitu. Sedang pada pasien dengan penyakit MAH, penyakit umumnya terjadi karena kebiasaan buruk atau bad habit, seperti makan yang tidak teratur, kebiasaan makan gorengan, camilan berlemak, kebiasaan minum kopi atau minum bersoda, merokok, dan stres. Jadi ada pola atau gaya hidup yang tidak sehat, yaitu dia punya kebiasaan merokok, juga mungkin karena kesibukannya, sehingga dia makannya tidak teratur. Secara epidemiologis ditemukan bahwa pasien dengan penyakit MAH 80% karena gangguan fungsional, maka dengan berpuasa maka kebiasaan buruk dapat dikontrol. Kenapa demikian? Kalau tadinya karena kesibukan, jam-jam makan misalnya sehari makan 3 kali atau 2 kali, ada yang 2 kali, itu kita kadang-kadang terlewat, ya. Biasanya tubuh akan memberi tanda kepada kita kalau waktunya sudah terlewat, yaitu kita akan merasa lemas, begitu, sedikit lemas, itu tanda bahwa kita kalorinya kurang. Namun karena kesibukan kemudian kita abaikan. Ya, pada kondisi demikian yang terjadi terus-menerus, kadang-kadang kita
kemudian sistem peringatan itu terabaikan karena menjadi suatu kebiasaan, maka sistem itu kemudian rusak. Jadi peringatan dini oleh tubuh itu kemudian kita abaikan, sehingga pada kondisi yang tidak terkontrol maka kadang-kadang kita temukan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula bahasa sederhananya. Maka dengan puasa makan kita akan jadi teratur, kita latih kembali, yaitu kita hanya makan pada waktu sahur dan buka, sehingga tubuh ini dilatih sedemikian rupa untuk kembali sinyal itu kita kembalikan pada normal ketika kita merasa lapar. Begitu, demikian yang kita maksudkan dengan merubah bad habit. Sedang pada perokok ataupun minum kopi, otomatis dengan puasa asupan itu akan berkurang, kecuali kemudian kalau puasa itu hanya diniatkan untuk mendapatkan lapar dan dahaga, sehingga malamnya untuk membalas dendam ketika kemudian paginya kita berpuasa. Dengan demikian, dengan kita berpuasa maka ritme atau irama hidup kita itu kita atur kembali menjadi teratur, kemudian pola makan dan lain-lain bisa kita atur kembali, sehingga insya Allah dengan demikian bukan sekedar kita mendapat tujuan utama adalah puasa untuk mendapatkan ketakwaan, tapi juga insya Allah kita akan mendapat hikmah kesehatan. Dan ini juga karena didukung oleh sikap individu. Dengan puasa itu kita akan menjadi lebih sabar, jauh dari emosi yang tidak terkendali. Sikap hidup yang positif ini akan berpengaruh pada pengendalian diri dan pengurangan stres. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita yang demikian sibuk, kemudian demikian hiruk-pikuk, tentu kita sering mendapat tekanan-tekanan emosi yang barangkali kadang-kadang kita tidak duga, sehingga kita merasa stres. Dengan stres biasanya kualitas tidur kita juga menjadi tidak baik, sehingga kita punya tekanan emosi yang barangkali sulit dikendalikan. Tapi dengan pola makan yang baik yang kemudian kita atur melalui puasa itu, sehingga dua-duanya kita adakan pendekatan. Yang pertama pendekatan asupan itu tubuh menjadi sehat, kemudian kita juga berlatih sabar, melatih yang tadinya boleh kemudian kita tahan agar kemudian bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan atau sorenya. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali hikmah yang kita bisa dapatkan dari pelaksanaan Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan Ramadan 30 hari penuh. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia biasa, saya mempunyai banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.